eksistensi dan kemuliaan Tuhan, tetapi dalam penciptaan manusia dan alam ini, alam dan manusia itu sesama ciptaan. Ya, manusia dan alam itu sesama ciptaan. Saya tidak berkata bahwa mana lebih penting antara manusia dan alam, tetapi dalam ordo creation ini, manusia dan alam itu sesama ciptaan. Jadi baik semuanya, baik manusia maupun alam, Tuhan ciptakan dengan baik, ya, dan saling bersekutu, saling bergantung. Manusia bergantung dengan alam karena manusia juga dari alam, dari tanah. Alam juga bergantung pada pengelolaan dari manusia. Makanya jangan heran kita lihat bersama-sama dalam kitab Perjanjian Lama itu, manusia yang diberikan kuasa oleh Tuhan menamakan makhluk-makhluk ciptaan yang lain termasuk hewan dan tumbuhan. Tapi sayang sekali ada realitas kejatuhan, ya. Kita tahu ada realitas kejatuhan. Nah, saya kembali dulu, ya, bahwa dalam penciptaan ini bukan hanya unsur rohani, tapi ada unsur fisik, metafisik, ada unsur sosial dan rohani spiritual. Ya. Manusia diciptakan dalam fellowship, dalam keutuhan, dalam persekutuan, ya, dalam lingkungannya. Metafisik sudah kita diskusikan semalam, sosial, peristiwa kejatuhan dalam dosa, ya. Dan nampaknya ada masalah di jaringan, ya. Tapi sudah pulih, Tuhan. Kita lanjut, ya, Bapak Ibu, ya. Bisa didengarkan, ya, Pak? Bisa Pak. Oke, baik, puji Tuhan, ya. Nah, kerusakan ini bukan hanya terjadi pada manusia, tapi juga pada alam. Ya, kita tahu bahwa Tuhan mengutuki tanah. Terkutuklah tanah dan di itu muncul semak duri dan belukar. Ya. Mengapa demikian? Karena ini efek penetrasi dari dosa yang telah menyentuh bukan hanya manusia, tetapi alam. Bukan hanya lingkungan rohani, tetapi juga lingkungan fisik, metafisik, ya, dan juga lingkungan sosial dan lingkungan rohani. Kerusakan, ya, bukan hanya kepada manusia, tapi kerusakan persekutuan, ya, manusia dan ciptaan yang lain karena penetrasi dosa, termasuk alam. Apakah Tuhan membiarkan? Tidak, Tuhan tidak membiarkan. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan berinisiatif untuk memulihkan dan menebus manusia dengan ini, anugerah perjanjian dengan Abraham yang sudah kita pelajari semalam, ya, bahwa manusia yang telah berdosa itu hendak dipulihkan oleh Tuhan karena isi perjanjian Allah dengan Abraham adalah keturunan siapa? Ya, manusia ini. Dan isi perjanjian Allah juga dengan Abraham, dia akan mengaruniakan tanah perjanjian. Ya, dibayangkan, ya. Bahkan dikatakan tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tanah perjanjian, ya. Nanti kita akan lihat bahwa ini berubah, bukan Adamah lagi, tapi Eretz, ya. Ini adalah bumi. Tanah yang telah dikutuk itu sekarang melimpah dengan susu dan madu. Ini bukan hanya masalah spiritual, masalah rohani, tapi juga masalah fisik, metafisik, masalah sosial, dan rohani. Tuhan berjanji memulihkan kembali manusia, tapi memulihkan kembali alam. Tanah yang sudah dikutuk itu, ya, sekarang diberkati lagi dengan melimpah-limpah, dipenuhi dengan susu dan madu. Lalu kemudian tadi malam kita sudah pelajari juga misi dalam Keluaran. Ya. Setelah orang Israel sekitar 400 tahun itu diperbudak di Mesir, mereka dibebaskan oleh Allah, dan mereka Tuhan bentuk umat Allah atau komunitas, ya. Ya, tujuannya bukan untuk orang Israel sendiri, tetapi untuk misi bangsa-bangsa dan manusia yang lain, ya. Ya, jadi dalam peristiwa Keluaran ini, ya, melalui perjanjian dengan Abraham, Tuhan kemudian membebaskan mereka dari Mesir, terbentuklah umat, ya, komunitas umat Allah, dalam hal ini Israel, dalam rangka memulihkan manusia,
Dan mereka diberikan ini tanah perjanjian yang direalisasikan janji pada Abraham, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Supaya apa? Supaya alam ini dipulihkan oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Oke, nah setelah kemudian setelah mereka menempati tanah Kanaan, eksistensi dan substansi umat Allah itu ini dia. Ya, mereka menjadi umat Allah, Israel, kahal, gitu. Kemudian Tuhan berikan tanah perjanjian bagi mereka. Ini mereka sudah menempati. Nah, sejak mereka di padang gurun, ketika mereka menuju ke tanah perjanjian, Tuhan berikan Torah, hukum Taurat. Ya, kita akan lihat hal ini. Ya, orang hanya berpikir hukum Taurat itu aturan-aturan. Ya. Aturan ini, aturan itu yang memberatkan manusia. Tidak. Ya. Kita akan lihat misi dalam Torah, dalam hukum Taurat. Apa itu? Ya, dalam hukum Taurat itu terdapat banyak hal, yaitu ya, peraturan-peraturan kekudusan yang tidak hanya sekedar masalah rohani atau kesalehan sosial, melainkan juga di dalam hukum Taurat itu ada hal-hal yang berwawasan sosial. Ya, saudara bisa periksa dalam Imamat 17 ayat 26, bukan hanya aturan-aturan ini dan itu, tetapi supaya mereka saleh secara rohani, tetapi juga berdampak pada tanggung jawab sosial mereka sebagai umat Allah. Misalnya di situ ada tentang perburuhan. Perburuhan ini adalah kaum marginal atau kaum yang paling bawah. Ya dikatakan di sini ya dalam Imamat 19 ayat 17, hubungan antara tuan dan buruh itu harus bebas dari pemerasan. Ini hukum ini. Ya, orang yang ada di bawah itu atau yang buruh itu harus dibebaskan. Jangan diperas tenaganya, diberikan upah yang wajar ya. Ini perintah Tuhan. Juga soal panen ya, penuaian ladang orang-orang Israel. Cara panen diatur dalam Taurat, tidak boleh menuai semua. Gitu. Orang-orang Israel dilarang untuk memanen semua hasil bumi mereka atau tanaman mereka. Tapi mereka harus tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing katanya. Supaya apa? Supaya hasil panen mereka juga dinikmati oleh orang-orang miskin dan dinikmati juga oleh orang-orang asing. Ya, kalau mereka menuai tanaman mereka, buah atau hasil bumi mereka, mereka tidak boleh panen semua, dilarang oleh Tuhan. Tetapi harus ditinggalkan bagi orang miskin dan juga bagi orang asing. Ini kan misi yang sangat luar biasa ya, yang Tuhan tetapkan sebagai hukum bagi orang-orang Israel. Usaha ya. Bagaimana berkaitan dengan usaha bagi umat Allah, orang Israel? Tuhan melarang mereka berdagang secara tidak jujur. Kalau mereka berdagang, mereka harus berdagang dengan jujur. Ya kan? Persembahan. Ya. Tuhan tidak menuntut hal-hal yang di luar kemampuan orang Israel atau manusia. Tetapi Tuhan bilang, berikanlah persembahan, supaya apa? Supaya orang lain itu cukup. Kalau Tuhan minta persembahan, memangnya Tuhan mau makan? Tidak tuh. Yang akan makan itu manusia. Siapa? Orang-orang yang miskin, orang asing, para janda, yatim piatu. Berikut, nah ini peraturan-peraturan ya, peraturan-peraturan kekudusan dalam Taurat. Ini peraturan Sabat yang berwawasan sosial. Ya. Ini kita harus lihat ya di dalam Taurat itu ada peraturan Sabat. Ya. Terdapat berbagai macam Sabat dalam Taurat. Ada hari Sabat yaitu hari yang ke-7. Kemudian ada Minggu Sabat ya, yaitu minggu ke-7. Istilah Minggu Sabat ini tidak mudah ditemui, akan tetapi hari itu adalah satu hari berikutnya ya. Satu hari berikutnya. Setelah 7 minggu yang dihitung dari hari pertama yaitu hari Paskah. Sehingga akan didapatkan hari ke-50 ya, Minggu Sabat ini yaitu hari Pentakosta yang lebih banyak dikenal. Ya, pada hari Pentakosta atau Minggu Sabat ini adalah minggu ke-7 yang berarti kurun waktu 49 hari setelah Sabat pertama, sekaligus hari Paskah, ya. Dan hari berikutnya adalah hari ke-50, hari Pentakosta, gitu. Apa yang terjadi di situ? Orang-orang Israel itu harus istirahat. Bukan hanya istirahat orangnya, ternak mereka disuruh istirahat oleh Tuhan, ya. Bukan hanya mereka yang istirahat, tetapi orang-orang gaji mereka, para kaum buruh mereka, disuruh istirahat.
Sedang ternak aja disuruh istirahat, apalagi orang gaji. Apalagi manusia yang bekerja pada mereka, kaum buruh. Disuruh istirahat oleh Tuhan, tidak boleh bekerja. Ya. Mengapa? Karena mesin saja itu saudara-saudara perlu diistirahatkan. Perlu peremajaan, perlu maintenance. Apalagi manusia. Berikut bulan Sabat atau bulan ketujuh, di mana peristiwa terbesar dalam liturgi orang Israel yang hanya terjadi setahun sekali, yaitu upacara keagamaan di mana imam besar memasuki ruang Maha Kudus, membawa darah korban ya, yang dilaksanakan ya setahun sekali. Ya, ini juga sama, ya, orang Israel harus beristirahat tahun sekali ini, bulan Sabat ya. Dan ada tahun Sabat. Tahun Sabat ini namanya tahun Yobel yang kita kenal. Ada kan lagunya ya, tahun Yobel, tahun kebebasan. Itu tahun ke-50 atau tahun pertama setelah 7 kali tahun Sabat, yang berarti 49 tahun. Apa yang terjadi dengan tahun Sabat? Nah, ini dia. Coba lihat ya. Konsep utama dari Sabat adalah untuk beristirahat ya, baik hari Sabat, minggu Sabat, bulan Sabat, tahun Sabat. Saya tidak berkata bahwa kita harus seperti saudara kita yang Advent ya. Ya, ibadahnya hari Sabtu, bukan, tetapi ini makna Sabat ya. Arti Sabat itu melepas lelah, baik bagi umat Allah itu sendiri, bagi tenaga kerjanya, baik berupa binatang, tapi juga manusia. Pada tahun Sabat, yaitu tahun yang ketujuh, yang melepaskan lelah itu adalah tanah, eretz, bumi. Tanah tidak boleh ditanami. Mengapa demikian? Karena kita tahu bersama, kalau tanah itu digunakan terus, ditanam terus, ya, itu akan rusak tanah itu. Karena zat asamnya tinggi. Sudah ditemukan secara ilmiah, unsur haranya itu akan hilang. Ya, kalau tanah itu dipaksa ya untuk bekerja terus. Ya. Yang terakhir adalah tahun Yobel, ini tahun Sabat ini, di mana di samping tanah harus mendapat kesempatan untuk melepaskan lelah, hal yang penting yang lain itu adalah reformasi total, di mana setiap orang mendapatkan kembali kesempatan yang sama untuk membangun hidup dan masa depan mereka. Kalau Anda baca di Imamat ini, di tahun Sabat ini, kalau ada orang hutang itu, kalau ada orang hutang ya, itu harus dibiarkan supaya tidak diminta kembali. Sebab apa? Sebab Tuhan ingat bahwa orang tidak mampu untuk membayar itu dibebaskan saja. Namanya tahun Yobel ya, tahun pembebasan dari Tuhan. Jadi di dalam Torah ini, khususnya Sabat ini, dinyatakan dalam banyak teks ya. Misalnya Imamat 22 ayat 23, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu, semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allah. Halo, masih ikut ya Bapak Ibu ya? Halo? Masih bisa ikut ya? Masih Pak. Ya, oke. Siap. Oke, siap. Ini kalau bulan Sabat, masa panen ya. Tidak boleh itu semua hasil panen itu dituai oleh pemilik kebun itu atau tuan tanah itu. Dia harus meninggalkan bagi orang asing dan bagi orang miskin, supaya apa? Orang asing dan orang miskin ini menikmati ya, meskipun sisa atau remah-remah dari tanaman atau buah atau hasil bumi itu. Di Tuhan itu luar biasa ya kepedulian sosial. Bukan hanya ibadah, tetapi juga berwawasan kepedulian sosial. Halo Pak. Jaringan kayaknya ya Pak Stanley. Iya. Oh, keluar beliau. Ini. Iya, kita tunggu dulu Bapak Ibu. Ibu yang kasih kuliah aja. Ibu Maya, di mana Pak?
Oh, di tempat mereka kadang-kadang padam listrik, Bu. Oh, wah, padahal sudah di kota ya. Ya, itulah Pontianak. Biar pet itu biasa. Aduh, padahal Pontianak itu saya rasa sudah lebih maju dari Papua harusnya. Maju sih maju. Itulah, Bu. Iya ya. Kalau nggak gitu kan bukan Indonesia. Oh, ini kayaknya beliau sudah mulai masuk. Ya. Mau dia terlempar lagi ya. Saya kembalikan ke tadi. Iya, Sama Pak. Tidak apa-apa. ringan kita kurang baik. Ya. Oke ya. Jadi dikatakan di sini bahwa ya, mereka harus bersukaria ya pada hari raya itu ya. Bukan hanya keluarga itu atau umat Allah yang bersukaria, tetapi juga melibatkan orang asing, ya, anak yatim dan janda. Ya, bukan hanya orang Lewi, hamba-hamba Tuhan, tapi harus orang asing, ya, anak yatim dan janda itu bersukaria pada hari perayaan, hari-hari Sabat mereka. Luar biasa ya, termasuk pesta panen mereka. Oke, persembahan yang berwawasan sosial ya. Yang pertama persembahan persepuluhan, sekalipun ada banyak gereja yang menafsirkan dengan sendiri-sendiri berkaitan dengan persepuluhan, sebetulnya dasar persepuluhan itu bukan Maleakhi 3 ayat 10 ya, Bapak Ibu. Ya, meskipun banyak digunakan di gereja-gereja dasarnya Maleakhi 3 ayat 10, tapi persepuluhan itu sebenarnya itu ya ayatnya itu ada di Torah. Maleakhi itu kan kitab para nabi ya. Ya, Maleakhi itu adalah bagian daripada kitab para nabi ya, atau bagian dari Nevi'im ya. Nah, sedangkan aturan main mengenai persembahan termasuk persepuluhan itu ada di kitab Taurat ya, di Imamat, Bilangan dan Ulangan justru ya. Nah, salah satunya kita lihat ajaran persepuluhan itu ada dalam Ulangan 14 ayat 22 sampai 28. Jadi Maleakhi 3 ayat 10 itu bukan dasar persepuluhan, itu hanya perintah Tuhan karena orang Israel melupakan persembahan persepuluhan. Tapi ajaran mengenai persepuluhan itu terdapat dalam Ulangan 14 ayat 22 sampai 28. Dikatakan haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun, maka orang Lewi, sekali lagi lihat baik-baik, orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Ternyata menurut ayat firman Tuhan ini persembahan persepuluhan bagi Israel itu diberikan bagi 4 golongan. Apa saja? Pertama orang Lewi. Mengapa orang Lewi? Karena mereka hamba Tuhan dan mereka tidak mendapatkan tanah selain 11 suku yang lain. Mereka hanya melayani Tuhan di bait Allah. Karena itu mereka dihidupi dengan persembahan persepuluhan. Untuk siapa lagi persembahan persepuluhan? Untuk orang asing. Orang yang bukan Israel. Untuk siapa lagi? Untuk anak yatim. Untuk siapa lagi? Untuk janda. Ya, jadi bukan hanya untuk orang Lewi, persembahan persepuluhan bagi orang Israel, tapi bagi orang Lewi, bagi orang asing, bagi anak yatim, tapi juga bagi para janda. Mengapa? Karena orang-orang ini, ya, orang asing, anak yatim, dan janda Tuhan peduli. Siapa yang pelihara? Umat Allah. Dengan apa? Dengan persepuluhan, dengan persembahan mereka. Jadi sekali lagi, memang tiap gereja atau tiap sekarang punya kebijakan tersendiri mengenai persembahan persepuluhan, tapi sebetulnya dasar daripada persembahan persepuluhan itu ada di Taurat. Untuk siapa itu? Kalau di Taurat, untuk ini orang Lewi, untuk anak yatim, untuk orang asing, dan untuk janda. Tujuannya apa ini dia? Supaya mereka akan datang makan dan menjadi kenyang. Ya, Tuhan peduli dengan orang-orang ini. Berikut ya, apabila dari dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada ini, orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu,
telah kupindahkan persembahan kudus itu, maksudnya persepuluhan dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi, kepada orang asing, kepada anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah Tuhan. Kau berikan kepadaku, tidak kulangkahi dan tidak kulupakan sesuatu yang dari perintahmu itu. Ulangan 26 ayat 12-13. Jadi diulangi lagi di sini. Persembahan persepuluhan dalam Taurat bukan hanya bagi orang Lewi atau para hamba Tuhan, tapi bagi orang asing, bagi anak yatim, dan juga kepada para janda. Mengapa? Karena orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda ini, orang Lewi ya melayani Tuhan di Bait Allah. Tapi orang asing, anak yatim, dan janda ini tak punya penghasilan. Dari mana mereka makan? Mereka makan dari pemeliharaan umat Allah yang memberikan persembahan persepuluhan. Oke, apabila diperas, maka teologi misi dalam Torah adalah merupakan cerminan sifat dan karakter Allah dan kepeduliannya untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi umatnya maupun bagi ciptaan yang utuh. Ya, jadi dalam Torah itu sudah kita lihat bahwa ada beberapa hal yang sudah kita lihat, ya, peraturan-peraturan ya diberikan oleh Tuhan dalam rangka supaya ya orang-orang itu mulai dari para buruh diperhatikan, panen tidak boleh panen semua, usaha tidak boleh bohong, tidak boleh tidak jujur, persembahan itu harus dimakan dalam kecukupan, tapi ada peraturan Sabat, baik hari Sabat, minggu Sabat, bulan Sabat, tahun Sabat. Tujuannya adalah supaya orang-orang yang berkekurangan, dalam hal ini orang-orang miskin, orang asing, dan juga para janda itu dapat mendapatkan pelayanan dari umat Allah. Bahkan bukan hanya manusia, tapi ini tanah, ya. Tanah juga dan juga bahkan hewan juga, ya. Itu dipelihara oleh Tuhan lewat umat Allah. Itulah misi. Juga persembahan-persembahan ya yang sudah kita lihat, persembahan seperti persembahan persepuluhan. Ternyata bukan hanya untuk orang Lewi, tapi untuk ini ya. Untuk orang Lewi, untuk orang asing, untuk anak yatim, tapi juga untuk para janda. Tuhan menjamin kebutuhan hidup dari mereka ini. Luar biasa ya. Baik, saya sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan misi dalam Taurat. Silakan Bapak Ibu. Ada feedback? Ya, saya mau bertanya Pak mengenai Ya, tadi penjelasan Bapak mengenai persepuluhan Pak. Itu kan luar biasa di dalam kitab Taurat itu sudah jelas Pak. Tapi kenapa banyak hamba Tuhan? Bahkan saya pernah mengikuti suatu perdebatan yang cukup alot antara hamba Tuhan bahwa ada yang mengatakan bahwa perpuluhan itu nggak perlu lagi. Itu hanya di perjanjian lama, tapi di zaman sekarang atau di perjanjian baru itu tidak perlu lagi kita bayar perpuluhan. Padahal itu penting sekali, Pak. Nah, itu kenapa, Pak? Padahal mereka tahu kebenaran firman Tuhan. Oke, baik. Boleh saya jawab, Pak? Pak Aris? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya memang dalam perjanjian baru kemudian tidak lagi menyebutkan jumlah atau persentase atau hal-hal yang sifat numerik ya. Tidak lagi kepada hal-hal yang sifat numerik. Ya. Mengapa demikian? Karena memang semangat yang diberikan dalam perjanjian baru sama juga dengan perjanjian lama adalah persembahan sukarela, ya, bukan tuntutan yang memberatkan, sebab yang telah memberikan persembahan itu adalah Kristus sendiri. Ya. Dan dalam perjanjian lama ini kemudian persembahan persepuluhan ini jadi semacam pajak, semacam ya, bukan pajak tapi semacam pajak yang wajib diberikan oleh umat Allah dalam rangka tadi itu, supaya orang Lewi, supaya orang asing, supaya janda, supaya tim piatu, mereka itu, makanya Tuhan bilang dalam Maleakhi 3:10 kan, supaya ada makanan di rumahku, supaya ada makanan di rumahku. Bukan Tuhan yang makan, tapi 4 golongan ini, orang Lewi, janda, yatim piatu, orang asing. Nah, justru dalam perjanjian baru, dengan tidak lagi dituntut persepuluhan dalam arti numerik, angka, justru kita memberikan pada pelayanan dalam hal ini kepada Tuhan, persembahan-persembahan kita harusnya jangan hitung-hitung. Ya.
Karena Ya. Kristus tidak hitung-hitung. Ya, saya tidak berkata tidak perlu persepuluhan dalam perjanjian baru, dan juga tidak berkata bahwa itu menjadi hal yang menjadi legalitas, bukan, tetapi persembahan yang diberikan oleh umat Allah saat ini yang telah ditebus oleh Kristus justru semangat daripada untuk melayani terutama orang Lewi, hamba Tuhan, orang asing, orang miskin, para janda, anak yatim, itu lebih ditingkatkan lagi. So, coba kita baca Galatia pasal 2 ayat 10 ya. Mari kita buka bersama-sama. Galatia 2 ayat 10 yang sudah kita baca yang lalu ya. Ya. Galatia 2 ayat 10. Galatia pasal 2 ayat 10. Ini Paulus dan para rasul yang lain ya. Dikatakan, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Ya. Apakah boleh ada persembahan persepuluhan di gereja? Silakan saja. Apakah ini menjadi kewajiban? Tidak, sebab ini tidak menjadi kewajiban numerik, ya, bukan angka-angka lagi, tetapi semangat, ya, sebagaimana Kristus telah memberikan hidupnya tanpa hitung-hitung pada kita, itu harus kita lakukan. Dan yang paling penting itu tujuan untuk siapa? Untuk ini, untuk orang Lewi, untuk janda, untuk yatim piatu, untuk orang asing, orang-orang yang miskin, termasuk hamba-hamba Tuhan, karena hamba-hamba Tuhan itu full time melayani ya. Dipelihara oleh Tuhan lewat jemaat-jemaat. Itu Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang Taurat? Kalau tidak ada, kita akan lihat dulu kembali ini dia. Jadi saya akan kembali share. Ya, oke. Jadi kembali lagi eksistensi umat Allah itu ternyata ya dan substansinya, keberadaan dan hakikatnya. Kalau kita lihat di Torah tadi itu tidak sekedar aturan-aturan ibadah dan liturgis, tetapi ini ya dalam rangka Tuhan mau memulihkan ya, manusia lewat Israel, ya kahal umat Allah, tapi juga lewat alam ini. Tanah itu ya Tuhan tidak mau terus-menerus ditanami, Tuhan tidak mau terus-menerus digunakan, perlu diistirahatkan ya. Sebab kalau tidak istirahat ya tanah itu akan rusak dan menjadi tidak gembur, ya menjadi tandus ya, menjadi kering. Dan pada akhirnya manusialah yang rugi ya, dan tidak memuliakan Allah, karena walau bagaimanapun tanah itu bukan milik kita, milik Tuhan ya. Bumi ini milik Tuhan ya. Jadi itu. Oke. Barangkali Pak Yon atau Ibu Rosa ada pertanyaan, Bu Heti juga. Ada feedback? Nggak sampai di sini ya. Oke, jadi ternyata misi itu ada dalam Taurat ya. Bukan sekedar aturan-aturan yang memberatkan kita ya, lalu kita orang Kristen yang sudah dibebaskan ya, lalu berkata bahwa wah itu tidak berguna lagi. Tidak, justru itu semangat itu Tuhan sudah tahu persis bahwa penting untuk dijalankan oleh umat Allah masa kini. Supaya apa? Supaya lewat umat Allah, lewat orang-orang percaya pada Dia, ya manusia dapat dilayani, tapi juga bumi ini dapat dipulihkan. Luar biasa ya Tuhan itu. Oke, baik, saya akan lanjut ya kepada misi dalam pelayanan para nabi. Nah, ini penting sekali ya. Kita akan lihat misi dalam pelayanan para nabi. Bisa lihat ya, Bapak Ibu ya. Bisa dilihat ya, Bapak Ibu ya. Bisa dilihat ya. Ya, bisa Pak.
Nah, apa pesan para nabi? Para nabi bukan sekedar memberitakan tentang nubuat atau pemberitaan-pemberitaan yang akan terjadi masa depan. Ya. Karena nabi ini kan menubuatkan sesuatu yang seringkali orang berpikir, oh mereka memberitakan hal-hal tentang masa depan, tentang akhir zaman dan sebagainya. Tidak, ya. Pesan para nabi itu moralitas publik, ya. Ini sosial, ya, sistem dan politis melawan dosa-dosa privat, ya. Jadi para nabi itu mengecam, ya, orang saleh secara privat, pribadi, tetapi moralitasnya mereka itu, ya, terutama ya orang-orang umat Allah pada zaman dahulu itu ternyata bobrok, ya. Para nabi itu dengan berani karena dikuasai oleh Tuhan, mereka berani menegur raja-raja, bahkan menegur hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Pesannya apa? Moralitas publik, moralitas bersama, politik bahkan, ya, karena berani menegur raja-raja. Oke, ya. Apa visi masa depan para nabi? Ini dia. Adalah bahwa masa depan itu Tuhan akan pulihkan, ya, manusia yang telah berdosa dan bumi yang telah rusak secara utuh. Ini visi masa depan para nabi, pemulihan secara utuh. Ya. Juga inklusif, bukan hanya orang Israel, umat Allah orang Israel sendiri, tetapi seluruh dunia akan Tuhan pulihkan. Ya. Seluruh dunia Tuhan rindu untuk selamatkan, bukan hanya umat Allah Israel. Apa kerohanian para nabi? Nah, ini dia, ya. Bukan ibadah tapi pertobatan sosial. Etika sosial yang baru. Ini dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai 12 kalau Anda baca, Yesaya bilang bahwa bukan puasa yang ku kehendaki, katanya. Tapi yang ku kehendaki adalah supaya engkau melepaskan belenggu-belenggu kelaliman, ya. Karena orang Israel berpikir mereka sudah berpuasa, sudah beribadah secara seremoni, Tuhan sudah senang itu. Sedangkan perbuatan mereka tidak adil. Tidak. Tuhan bilang bahwa bukan ibadah tapi pertobatan. Pertobatan apa? Pertobatan sosial. Ya, etika sosial yang baru. Nah, tetapi yang paling istimewa, para nabi itu memberitakan tentang Mesias. Nah, walaupun di dalam Torah itu juga sudah ada indikasi tentang Mesias, tapi secara khusus para nabi itu memberitakan bahwa nanti akan datang Mesias. Ya, nanti akan muncul Mesias dari Israel yang nantinya akan menjadi berkat bukan hanya bagi Israel, tapi bagi seluruh dunia. Bagi bangsa-bangsa. Nah, kita akan lihat pengharapan Mesias. Apa itu? Sebelum masa para nabi itu menubuatkan tentang Mesias, Daud. Ya. Itu dalam 2 Samuel pasal 7. Ya. Mesias itu adalah keturunan Daud. Ya. Anak Daud. Makanya kalau kita merayakan Natal selalu yang kita dengarkan puji-pujian itu Kristus anak Daud, ya. Mesias itu adalah Kristus, ya. Dalam perjanjian lama baru bahasa Yunaninya Kristos Indonesia. Nah, dikatakan bahwa dia itu, ya, karena dijanjikan dalam 2 Samuel bahwa tahta seorang raja yang akan memerintah Israel selama-lamanya, dan dia adalah Mesias, artinya yang diurapi. Bangsa yang diurapi itu pada masa depan akan berasal dari sisa bangsa yang selamat dengan hukum dan keadilan. Ya. Dan menurut Yesaya, Mesias itu adalah Immanuel, ya. Yesaya 7 ayat 14 kan, ya, sangat terkenal, ya. Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Seorang anak telah diberikan untuk kita dan namanya adalah Immanuel. Artinya Tuhan dengan kita atau Allah beserta kita. Ini Yesaya, ya, tetap dari Daud, tetapi akan memerintah bangsa Israel dengan hukum dan keadilan, dan dia disebut Immanuel. Nabi Yeremia, pengharapan Mesias juga. Kalau ini kelihatannya karena dari Daud, itu adalah pengantara antara manusia dengan Allah. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya itu shofet. Ya, imam yang membangkitkan lagi pemujaan dan ibadah bangsa. Menurut Yeremia, Mesias itu juga dari Daud, tapi imam. Nanti kita akan lihat di perjanjian baru bahwa Kristus memang imam, ya, tapi berbeda dengan imam dalam perjanjian lama. Ribu-ribu domba berganti-ganti tanpa henti. Yesus Kristus mempersembahkan domba, yaitu dirinya adalah korban itu sendiri. Itu Yeremia, ya. Sekarang Yehezkiel, ya, keluarga Daud, dan akan mengumpulkan kembali bangsa Israel untuk memuji Tuhan, memuji Yahweh.
Di samping raja, Melek, dia juga adalah imam, ya, Kohen. Ya. Tadi saya keliru bukan. Ya. Jadi Yeskel juga sama, juga menjadi raja, Melek, dan juga imam. Untuk apa? Mengumpulkan kembali. Nah, sesudah pembuangan, Serubabel ini adalah bupati hancur. Ya. Mereka pikir yang Mesias itu adalah jelas lagi Sakaria melihat raja yang lemah lembut. Ya. Kemudian digenapi dalam ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Sakaria pasal 9 ini, 9 ayat 9 digenapi. Itulah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Dia dari Daud, ya, keturunan Daud, tapi dia adalah imam sekaligus dia adalah raja. Nah, apa misinya Mesias menurut nabi-nabi ini? Ada dua misi dari Mesias. Pertama, nubuat mengenai Mesias terdapat juga dalam Yesaya 52 sampai 53 dan Yesaya 61. Apa misinya? Ini dia. Pertama, menurut Yesaya 52 ini, Mesias itu dilukiskan sebagai hamba Allah. Ebed Yahweh. Ya. Hamba Allah yang menderita untuk penebusan manusia yang sesat dan berdosa. Oh, orang Israel tidak menerima ini ketika Yesus datang sebagai hamba. Ya. Karena bagi orang-orang Israel, dia itu raja dan imam. Tapi justru ketika Yesus datang dalam perjanjian baru, dia datang sebagai hamba. Bahkan bukan hamba, sekedar hamba, tapi hamba yang menderita untuk penebusan manusia yang sesat dan berdosa. Ya kan, dalam Yesaya 52 ya. Dia menanggung dosa banyak orang. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ya toh? Ini nubuatnya Yesaya tentang Mesias. Tapi menurut Yesaya, Mesias bukan sekedar, misinya bukan sekedar raja dan imam, tapi dia juga hamba. Yang kedua, dalam Yesaya 61, ya, misi dari Mesias. Di samping dia melaksanakan penebusan manusia dari dosa, ternyata ada tugas yang lain, ya. Konteks pasal 61 adalah mengenai kedatangan Mesias pasca penghukuman Allah atas Israel melalui pembuangan di Babel dan Persia. Ya. Dikatakan dalam Yesaya 61, roh Tuhan, ruah Adonai mengurapi Mesias, ada beberapa misinya, selain 52 tadi ya. Pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, orang-orang sengsara. Ya. Di dalam Septuaginta, terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani diterjemahkan memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Itu yang pertama, misi Mesias menurut Yesaya 61 menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Yang kedua, merawat orang-orang yang remuk hati. Ya, orang-orang yang patah hati, yang susah, yang sulit, yang mengalami berbagai macam penderitaan, itu ditolong oleh Mesias. Yang ketiga, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ya. Orang-orang di penjara ya ditolong oleh Mesias. Yang keempat, memberitakan kelepasan kepada orang-orang yang di penjara. Ya. Di dalam Septuaginta, terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani, itu orang-orang buta. Yang kelima, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, tahun Yobel. Ini digenapi oleh Yesus dalam Lukas pasal yang 4, ayat 18 sampai 19. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa misi Sang Mesias yang dikemukakan dalam perjanjian lama, dia adalah raja yang menderita dan melayani. Ya. Orang Israel tidak percaya Yesus itu Mesias, Kristus, karena dia tampil sebagai hamba. Dia bukan seperti Raja Daud yang gagah berani dan menang perang, mengalahkan orang Romawi, tidak. Tapi Yesus datang sebagai Sabar ya, Bapak Ibu. Ini laporan kelompok. Ini sinyalnya beliau. Ini mungkin hujan kah apa di sana? Cuacanya kali ya. Kurang bagus kok. Terlempar lagi beliau. Ya. Ya. Belum kayaknya. Coba kalau lihat baik-baik itu belum tersimpan di file.
Iya. Halo Pak John. Shalom. Sudah kirim tugas kok? Aduh, tadi laptop ini bagaimana? Saya sudah cakatik sampai tidak bisa kirim dari nanti. Saya berusaha. Tadi aku Otomatis lihat sampai tidak bisa kirim nih maksudnya Sampai bagaimana nih Pak Jun? saking Kalau di terlalu HP, bukan Pak John tuh terlalu banyak kotak-atik kalau hilang semua. aduh, mau kirim ke HP ini susah sekali. Sudah Kita kan pakai HP jadi sudah kalau oke itu. laptop ini ada gangguan. Iya ya. Pelan-pelan Pak John. Ya, Sabah kan tulisannya. Sudah oke itu. Saya biasa. sudah belum diupload saja. Ya ini sambil saya dengar di sini waktu Bapak keluar, jadi saya ikut duduk lagi karena saya sambil kerja juga di situ. Iya, Ya. baik. Itu sudah. Sekarang gantian beliau bantu saya upload dulu yang saya harus laporkan. Ibu operator dulu. Itu lagi. Tugas negara jadi besok dia sudah deadline makanya aduh. Luar biasa. Bapak ini setiap hari terus luar biasa ini. Iya. Aduh, Memang- begitu sudah. Memang semua sekolah, Bu, saya lihat-lihatnya. Kemarin saya ketemu beberapa ketua STT pusing juga katanya. Iya, karena saya Pak habis kami di perpanjangan akreditasi. Ya. Saya juga harus bikin laporan. Kemarin saya lakukan akreditasi juga di sekolah-sekolah. Jadi makanya ini besok deadline-nya. Oh. Aduh, pinggang hampir patah jadi. Iya. Halo namanya. Luar biasa ini. Aduh. Baru Tidak mau. Ibu kalau Pak Sepri sama-sama ya Bapak Oh, Sepri. saya tidak perhatikan. Sudah Pak. Ibu yang lagi di depan ya. Saya tidak perhatikan. Kita dulu kok. Halo Bapak Ibu. Shalom. Ya, Siap, Halo. Pak. Minta maaf. Bapak. Halo. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Minta maaf. Ya, Oke, ya semoga tidak lagi bermasalah ini signal. Tapi puji Tuhan lah. Oke, jadi pelayanan para nabi ini selain pesan dan visi masa depan mereka menunjukkan kepada hal-hal yang sifatnya keadilan ya, dan juga holistik dan inklusif, tidak menekankan kepada ibadah yang sifatnya seremoni atau perayaan atau celebration atau liturgis melulu, tapi juga mereka memberitakan tentang akan adanya Mesias, ya. Mesias yang akan datang ya untuk menggenapi janji Allah yang sudah Tuhan janjikan jauh hari-hari sebelumnya dalam kitab Kejadian ya, ke pasal 3 ayat 15 ya. Mesias ini manusia, ya. Manusia, dia adalah raja, dia adalah imam, tapi dia juga adalah hamba, ya. Yang misinya adalah untuk penebusan manusia, yang mana dia berkorban untuk menggantikan manusia, tapi misinya juga adalah misi melayani secara utuh. Nah, inilah kemudian yang menjadi hal yang penting karena tidak mungkin misi Kristen itu dilepaskan di luar Mesias. Tidak mungkin itu misi Kristen dijalankan di luar Mesias, Yesus Kristus. Dan itu sudah jauh-jauh hari di dalam perjanjian lama itu dinubuatkan ya, bahwa akan datang Mesias seperti yang disampaikan oleh para nabi. Oke, kita akan diskusi dulu mengenai Torah dan juga mengenai pelayanan para nabi. Bapak Ibu silakan kalau yang mau bertanya. Saya berikan waktu. Pak Yon atau Pak Aris atau Ibu Rosa berkaitan dengan misi dalam Taurat dan misi
menurut pelayanan para nabi. Saya Pak bisa. Ya, silakan Pak Yon, nanti sebentar Pak Yon kalau mau bertanya dihidupkan apanya ya, speakernya. Ya. Silakan Pak Aris. Ya, baik Pak. Saya ingin sedikit mungkin mendapatkan pencerahan dari Bapak mengenai misi Pak. Karena kita melihat banyak orang yang pada saat sekarang justru lebih mementingkan hal-hal yang bersifat jasmani. Contoh misalnya kalau kita datang beritakan Injil hanya tanpa membawa apa-apa, misalnya bahan sembako atau bantuan-bantuan yang bersifat sosial, itu kadang-kadang mereka kurang tertarik, Pak. Nah, itu kita bicara, mereka katakan yang penting kami kenyang dulu. Nah, itu kan nanti. Kan kita belum mati. Nanti setelah udah mati baru itu. Nah, yang penting sekarang ini. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang itu sulit, Pak. Jadi kalau misalnya kita beritakan Injil tanpa didukung dengan materi atau hal-hal yang bersifat jasmani sebagai daya tarik itu agak susah. Dan memang beberapa tempat khususnya daerah-daerah yang memang masih banyak yang belum percaya Yesus, memang kadang-kadang mereka siasati seperti itu, Pak. Ada satu teman saya itu di Bali, dia katakan bahwa kami memberitakan ini kadang begitu, bawa satu sembako, satu pickup, kumpul. Nanti mereka sudah kumpul mau bagikan, tunggu dulu. Mereka ceritakan Injil dulu, setelah itu baru sembako atau itu dibagikan. Nah itu bagaimana Pak? Bisa saja ya, kadang kita beritakan orang bisa saja pura-pura aja hanya untuk mendapatkan sembako atau bantuan, habis itu ya udah. Itu bagaimana Pak kalau menurut Bapak? Baik, jawaban saya begini Pak, jadi tolong didengarkan baik-baik. Kita harus membedakan soal kebutuhan jasmani dan sosial itu dari soal hal jasmani dan sosial itu dari dua hal ya. Yang pertama tadi itu kebutuhan, kita lihat di dalam Torah itu, ya yang tadi kita diskusikan, saya sharingkan, itu yang dimaksud dengan masalah sosial dan jasmani termasuk. Itu adalah kebutuhan, ya. Tapi yang kedua yang bahaya adalah ketika menjadikan perut sebagai Tuhan. Ya itu yang Paulus bilang toh, mereka menjadikan perut mereka sebagai Tuhan. Ya. Artinya bahwa sedikit-sedikit materi, itu bahaya. Kita harus membedakan dua itu. Kalau Anda melayani dalam rangka supaya mencukupkan kebutuhan orang, sekalipun dia tidak percaya pada Kristus, no problem. Ya kan? Ya. Tetapi kalau misalnya itu jadi semacam strategi pendekatan untuk membujuk orang jadi percaya, itu saya pikir perlu pikir dua kali. Karena akan jadi kebergantungan orang kepada materi dan ya, materi jadi perut jadi Tuhan. Ya. Itu bahaya. Jadi mintalah hikmat dari Roh Kudus dalam hal ini. Kita tidak boleh mengandalkan kemampuan kita dalam penginjilan karena ini peperangan rohani ya. Kita bukan sekedar mengadu konsep dengan orang, tidak ya, tapi kita sedang merebut orang dari kerajaan maut, kerajaan iblis, berpindah kepada kerajaan terang. Dan itu bukan dengan kekuatan kita. Tapi Paulus bilang dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi kalau itu kebutuhan, seperti yang kita lihat tadi, dalam apa yang Tuhan perintahkan dalam Torah, bahwa itu diberikan kepada para janda, orang asing, anak yatim piatu, orang-orang miskin, ya itu adalah persembahan juga bagi Tuhan. No problem, tidak masalah. Tapi ketika jadi kebiasaan sehingga materi jadi Tuhan atau perut jadi Tuhan, nah itu bahaya besar. Ya, nah inilah kelemahan-kelemahan dunia misi ya, ketika menjadikan anugerah itu jadi murah, bukan kemurahan tapi murah. Jadi memancing dengan itu. Saya kira ya itu mesti diminta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat. Apakah kita melayani karena kebutuhan mereka atau justru
lebih memicu atau memacu materi jadi Tuhan, atau jadi perut mereka jadi Tuhan. Seperti Paulus bilang dengan keras kan, Tuhan adalah perut mereka katanya. Itu hati-hati. Iya. Ya Pak. Mungkin itu strategi kali ya Pak Aris ya. Salah satu strategi mereka. Begini tapi Pak. ya. Selama ini saya juga terlibat lama sekali dengan lembaga yang melayani model begitu, Ibu. Pakai strategi macam itu, tapi tidak terlalu banyak efektifnya ya. Justru itu menjadikan kekristenan seperti Sinterklas, Santa Claus ya. Ya, walaupun memang ya strategi juga dipakai Tuhan, karena Tuhan tidak bekerja di ruang hampa. Cuma jangan jadikan itu hal yang terlalu urgen dalam pelayanan. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Iya, jadi begini Pak, memang kadang-kadang betul seperti apa yang Bapak katakan itu, ada orang yang memang kadang memanfaatkannya, istilah orang jualan iman Pak. Begitu kita datang misalnya kita bawa bantuan sekian, ada orang lagi datang bantuan lebih besar, dia terima sana. Jadi dia tak tetap itu, ke sana, pokoknya tergantung bantuan, ya, yang penting kita ambil, yang penting ambil. Ini yang sangat-sangat membahayakan. Bahkan ya yang terjadi adalah orang-orang yang selama ini mengaku dirinya percaya Yesus, tapi tidak pernah ke gereja, tidak hanya KTP aja. Nah itu yang sedang terjadi, sehingga datang tawaran dari kepercayaan lain, dia siap saja. Yang penting bantuannya lebih besar, dia terima. Kita datang terima. Yang kadang-kadang juga gereja di tempat itu disalahkan. Wah ini karena gereja hanya terlalu mementingkan pelayanan holistik tanpa melihat tanpa mengedepankan juga pelayanan sosial, sehingga masyarakat itu tidak diperhatikan dengan baik, sehingga mereka bisa. Tapi saya melihat juga sebenarnya bukan gereja atau hamba-hamba Tuhan yang ada, tapi ya kembali lagi kepada orangnya. Oke, istilahnya orang istilah seperti itu, jualan iman. Dan bukan hanya itu Pak, kadang-kadang kalau dia ditawarkan ada jemputan, ada transportasi, nah dia datang. Kalau yang naik itu akan sepi, bahkan ya itu Pak. Nah ini yang Pak Aris, boleh saya tanya Pak Aris dari Timor kah atau? Timor Boleh? saya Pak. Ini Pak, ada kasus ini di masyarakat kita di sana ya. Iya itu saya tahu Pak. Beberapa tahun yang lalu itu di Soe itu ada kejadian luar biasa ya. Ya. Di Soe ya. Dicatat dalam sejarah gereja itu ya. Ada mujizat ya, air jadi anggur toh. Betul. Dicatat oleh sejarah gereja ya. Banyak ahli-ahli misi yang datang ke sana Pak, dari Amerika dan dari Eropa untuk meneliti peristiwa itu, karena ada semacam revival, kebangunan rohani yang besar ya, dan ada satu tokoh orang Soe yang jadi terkenal ya, Meltari ya. Iya. Dan dicatat dalam bukunya Van den En itu ya, Ragi Cerita dan juga Harta dalam Bejana. Tapi akhir-akhir ini kita tahu apa yang terjadi di sana Pak ya. Iya, luar biasa Pak. Ya. Mereka telah meninggalkan iman pada Kristus ya. Bahkan ada satu desa yang mungkin tinggal 2 orang yang bertahan Pak, atau berapa orang. Mayoritas sudah pergi ke seberang sana ya. Itu karena apa? Karena barangkali, minta maaf ya, saya nak menuduh sama sekali, tapi seperti yang Bapak bilang tadi ya. Bagaimana orang hanya melihat bukan sebagai kebutuhan sebetulnya itu, tetapi materi itu jadi semacam ilah ya. Ya, jadi begitu Pak. Walaupun memang itu juga teguran bagi gereja, supaya gereja melayani holistik ya. Karena tidak sekedar bermain dengan hal yang dalam tanda kutip mujizat melulu ya. Itu peristiwa besar itu Pak, sampai dicatat dalam sejarah misi dunia Pak. Iya. Peristiwa air jadi anggur itu Pak, di Zoe itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Iya. Ya. Dari tahun-tahun 90-an banyak yang meninggalkan iman pada Kristus ya, sangat disayangkan. Ya, nggak tahu Meltari masih di Amerika atau gimana ya, sayang ya, saya nggak tahu. Itu sayang sekali. Jadi semoga ini tidak terulang ya. Kita percaya mujizat masih berlangsung. Saya juga percaya ya, mujizat Tuhan tetap berlangsung, tetapi jangan sampai itu yang difokus ya. Ya, tapi Tuhanlah yang menjadi fokus. Anda lihat peristiwa di Alkitab itu ya. Iya. Jadi Elisa itu kan menggantikan Elia toh, betul ya? Oke. Tapi harusnya yang menggantikan Elisa itu adalah, selamat malam Bu Dewi ya. Yang harusnya menggantikan Elisa itu adalah Gehasi. Harusnya.
Tapi Gehazi ini kemudian ketika Elisa dipakai Tuhan menyembuhkan Naaman, Naaman memberikan persembahan yang banyak itu bagi Elisa, ditolak oleh Elisa. Ya toh? Naaman ini, Jenderal Naaman ini, telah menyembuhkan dari kusta. Tetapi Gehazi kemudian balik, dia pergi ambil itu persembahan itu. Dia bilang Elisa yang suruh katanya. Dia ambil, dia pakai untuk dirinya sendiri. Gehazi ini akhirnya ketika Elisa tanya, dia pura-pura ya. Ya, Elisa bilang ya penyakitnya Naaman akan menimpa kau dan keturunanmu. Wih, ngeri. Harusnya Gehazi itu menggantikan Elisa, sama dengan Elia digantikan oleh Elisa. Tapi karena dia materialisme, hamba Tuhan, benar dia hamba Tuhan juga, tapi hamba Tuhan yang materialisme. Dan saya kira sudah cerita tadi tentang masalah di tempat terjadi kebohongan rohani di Soe, tapi ya apa yang terjadi kita nggak tahu sekarang. Semoga Tuhan Roh Kudus bekerja memulihkan kembali. Ya. Itu Pak. Silakan Ya. Pak Yohan. Jadi, Pak Yon. Silakan Pak Yon. Bapak saya mau tanya, maksudnya untuk dalam pemberitaan misi Tuhan ini di tengah-tengah pelayanan itu saya ada pernah diskusi dengan ada salah satu orang yang itu termasuk ke rohani saya juga yang biasa diskusi. Dia selalu ditekankan bagian untuk masalah makan minum yang tadi kita diskusikan itu. Dia katakan bahwa dalam pemberitaan firman Tuhan itu kita jangan berfokus kepada hal makan minum, tetapi Injil itu yang harus diberitakan. Bukan kalau kita mau kasih sebelum masuk kita langsung bicara dengan makan minum, nanti orang akan motivasi tuh ya saya ikut ibadah karena ada makanan, ada minuman, tidak berfokus untuk mereka mencari Tuhan. Jadi seperti begitu Bapak. Jadi bolehkah tidak kalau di dalam biasa kalau saya ikuti ada hamba-hamba Tuhan yang biasa khotbah itu hanya berkat, tapi tidak bicara tentang firman Tuhan yang ini. Jadi ini bagaimana Bapak menurut Bapak? Apakah itu betul menyampaikan firman Tuhan atau bagaimana Bapak? Ya, kita memang betul Paulus bilang itu di dalam Korintus pasal 4:20 itu, kerajaan Allah itu bukan perkara makanan dan minuman. Dan kita percaya, tapi ya berkaitan dengan kebutuhan yang tadi itu di Taurat ya. Tuhan juga peduli dengan masalah-masalah sosial. Dengan orang yang lapar Tuhan peduli ya. Dengan orang yang haus Tuhan peduli. Bahkan Tuhan bilang kalau panen itu jangan panen semua katanya. Sisa-sisakan buat orang-orang miskin, untuk anak yatim, untuk orang asing, dalam rangka providensia Tuhan ya. Pemeliharaan Tuhan bagi dunia ini, bagi manusia, tapi juga bagi pemulihan alam. Sehingga begini, ya, itu kembali ke motivasi pelayanan. Motivasi atau dorongan pelayanan ini menentukan ketahanan kita melayani dalam situasi apapun. Kalau motivasi kita murni melayani, itu akan membuat kita bertahan. Ya. Tapi kalau motivasi kita melayani itu karena ada campuran-campuran, apalagi materialis, ya, itu sangat membahayakan kita. Ya. Karena itu kalau berkaitan dengan pelayanan kita tadi, kembali ke motivasi dorongan. Hal-hal apa atau alasan-alasan apa yang mendorong kita melayani. Tapi kalau makan minum itu kebutuhan, no problem. Itu juga ada dalam Alkitab. Ya, untuk jemaat-jemaat yang miskin kita layani, orang-orang miskin kita layani. Ya, itu karena itu adalah kepedulian Tuhan, bukan hanya pada masalah rohani, tapi juga masalah fisik, masalah metafisik, dan masalah sosial. Coba Anda lihat misalnya ya, contoh ya, ketika selesai Yesus berkhotbah ya, di hadapan begitu banyak orang, sudah sore-sore, murid-murid ini kepo ya, dan juga galau tuh. Kepo and galau, bahasa gaulnya begitulah kira-kira. Lalu murid-murid bilang, "Hey, suruh pulang saja mereka. Sudah sore ini." Ya. Yesus bilang, kamu yang harus beri mereka makan. Kamu harus beri mereka makan. Tuhan Yesus, sudah sore, tidak ada orang jualan di kedai, di warung ini. Bahkan warung satu kampung pun tidak mampu untuk mencukupi mereka ya. 5.000 orang laki-laki plus ya perempuan ya dan anak-anak yang tidak disebutkan di situ. Tapi Yesus memberi makan mereka ya. Luar biasa.
Ya karena itu ya kembali ke motivasi pelayanannya apa. Jangan sampai Tuhan jadi perut. Tapi kalau itu adalah kebutuhan, kita harus berikan itu termasuk pada orang Lewi ya, hamba-hamba Tuhan ya. Iya. Ya, jangan nanti misalnya tiba-tiba lihat di pasar baru Sentani sana itu ada pendeta yang jualan misalnya. Kenapa? Aduh, jemaat enggak pelihara saya. Atau tiba-tiba ada pendeta yang pergi gali emas di Kuala Kencana sana itu. Karena jemaat tidak mau perhatikan ya, sayangnya. Ya berilah pemeliharaan bagi mereka juga dan juga bagi orang-orang yang membutuhkan. Itu ya. Ada lagi yang mau feedback, silakan Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, Bu kalau Dewi, dari saya Pak, halo. Ya silakan. Ya Pak Rosa, please. Kalau dari Silakan, Bro. saya sangat setuju yang Bapak tadi bilang bahwa tergantung dari kita punya misi, tujuan. Kembali lagi ke punya misi kita apa yang ada di dalam hati. Nah, mungkin memang benar bahwa kadang orang kan tujuannya ketika mau mendatangi sesuatu mungkin untuk tujuan makan, tapi mungkin saja bisa saja bahwa ketika tujuan itu saat dia sampai di tempat tujuan mendengar firman, tujuan itu jadi berubah, mungkin dia dijamah. Jadi Tuhan bisa memakai segala situasi atau keadaan untuk orang bisa bertobat begitu. Jadi orang juga kalau dalam keadaan lapar begitu dan mendengar firman kan kadang mungkin tidak akan masuk ini, tapi ketika mereka kenyang, ya mereka juga akan sangat akan menerima firman itu dengan baik dan benar gitu. Jadi itu kita harus ingat bahwa kita masih di dalam dunia, jadi semua berjalan. Nah, misalnya kalau kita pergi ke salah satu tempat dan kita melihat bahwa keadaan itu membutuhkan jawaban doa dalam kebutuhan makanan, mungkin saat kita datang kita membawa sesuatu makanan untuk kita makan ramai-ramai dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kan itu juga suatu hal yang bisa membawa orang kepada Tuhan gitu. Jadi ya semua kegiatan yang bisa membawa orang kepada Tuhan itu, kalau Tuhan menyuruh seperti itu ya pastilah Tuhan akan bekerja di tempat itu. Toh kan kita kan cuma ditugaskan untuk menyebarluaskan kebenaran firman, yang bekerjakan Roh Kudus, bukan kita. Jadi manusia tidak bisa merubah manusia, tapi hanya Tuhan. Kita cuma dipakai Tuhan untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Oh, itu sih dari saya. Jadi kembali itu tadi yang Bapak bilang, kepada misinya kitab gitu. Apa tujuannya kita untuk melakukan itu. Itu sih dari saya, Bapak. Yang saya bisa tanggap. Ya, terima kasih. Ya, oke. Sip. Jadi sejauh ini kita sudah pelajari bahwa yang namanya misi atau pelayanan itu bukan hanya pelayanan rohani, ya, tapi bahkan sampai pelayanan pemulihan alam, ya, lingkungan, ya. Karena Tuhan peduli, ya. Tuhan, walau bagaimanapun tanah bumi ini milik Tuhan, bukan milik nenek moyang kita, ya. Jadi Tuhan bermaksud untuk memulihkan alam. Tanah yang sudah dikutuk itu karena dosa itu, Tuhan mau berkati supaya berlimpah-limpah dengan susu dan madu, ya. Jadi itu, ya. Dan memang betul Bu, ya, bahwa Tuhan itu bekerja bukan di ruang hampa. Tuhan memakai banyak sarana, alat, ya. Jadi ingat, saya ini misalnya saya agak bersaksi sedikit lah, ya. Walaupun tidak harus melebih-lebihkan. Saya ini kan ketika tamat SMA itu dalam keadaan stres gitu. Stres bukan crazy, tapi punya idealisme untuk kuliah. Ya, kuliah di tempat yang bagus, ya, seperti teman-teman yang lain, tapi nggak punya biaya untuk itu, ya. Akhirnya saya pindah dari kampung saya ke tempat yang lain, dan justru di situ saya kenal Tuhan. Ya, jadi tidak kuliah di tempat yang agak umum, tapi justru kuliah di sekolah teologi, karena saya kenal Tuhan di masa-masa saya dalam keadaan yang agak depression, tertekan karena belum kuliah pada waktu itu. Tapi Tuhan tidak pernah kebetulan, dia memakai banyak cara. Oke, ada lagi silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut di bagian akhir. Berarti Bapak kembali ke motivasi saja ya Bapak? Ya, motivasi, dorongan, Pak Yon. Apa alasan kita melayani? Apakah karena alasan kita cinta Tuhan? Karena kasih kepada Kristus?
Atau karena sekedar mencari nama kayak Adam dan Hawa ini dan Menara Babel ya? Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mereka pakai hal-hal begitu supaya saya melayani Tuhan, supaya saya kaya begitu. Ada motivasi, makanya Injil itu yang sesungguhnya itu tidak memberitakan dengan baik. Begitu. Ya, jadi kalau kopi itu boleh coffee mix ya, boleh. Tapi kalau motivasi pelayanan nggak boleh mix, nggak boleh campuran. Kalau motivasi pelayanan kita bercampur dengan hal-hal yang tidak benar, pelayanan kita tidak akan bertahan. Betul. Ya, kelihatannya besar, tetapi dari dalam itu mulai digerogoti oleh seperti pohon yang kena ulat, ya, mulai hancur akarnya sampai kepada batangnya, itu ya. Jangan motivasi kita keliru. Ya Pak, Ya, Pak Aris ya. Ya, jadi mungkin saya juga mungkin begini Pak, apakah memang kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan misi, saya pikir mungkin juga langkah-langkah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kisah para rasul itu, bahwa kita harus beritakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Nah, kadang-kadang mungkin kita terlalu bersemangat ujung dunianya yang kita terus kejar, padahal Yerusalemnya tidak di ini Pak. Karena memang saya melihat sekarang ini justru yang kekristenan yang memang karena keturunan itu yang sangat-sangat berbahaya. Sekarang malah berbondong-bondong meninggalkan Yesus Pak. Karena kita pikir, wah dia sudah kenal Yesus. Padahal belum tentu Pak. Belum tentu dia mengenal Yesus. Dia hanya sekedar tahu tentang Yesus. Hanya sekedar ikut-ikutan aja tentang Yesus. Tapi dia tidak tahu apa-apa. Nah ini harus kita kembali lagi Pak. Kembali lagi Yerusalem. Supaya jangan sampai kita menjangkau banyak dari ujung dunia datang. Ternyata yang Yerusalemnya bocor. Pergi. Nah yang saya melihat khususnya di daerah saya begitu Pak. Jadi ini mungkin yang harus kita kembali lagi ya. Dan yang kedua Pak, memang kadang-kadang ada istilah begini, kadang-kadang kita membawa orang kepada Yesus dengan cara manipulasi. Bagaimana manipulasi? Menawarkan hal-hal yang sementara, tidak menawarkan hal yang inti atau esensi. Contoh misalnya, orang itu sebenarnya dia ingin beli motor. Ketika kita datang ke sana, yang kita tawarkan adalah helm, jaket. Itu kan gratis. Ya, kalau dia dapat motor, helm dengan jaket pasti gratis. Nah, kadang-kadang hamba Tuhan kita tawarin yang helm dengan jaket. Kalau engkau percaya Yesus, engkau pasti kaya, engkau pasti diberkati, engkau pasti naik pangkat. Ya kadang-kadang mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Memang itu betul, tapi itu tambahan Pak. Ya, jadi apakah ini memang seperti itu atau bagaimana? Supaya kita bisa merubah, supaya jangan sampai banyak kita ini tapi banyak juga yang pergi. Kamu menurut Bapak bagaimana Pak? Oke, yang pertama yang Bapak katakan tadi, saya kira saya sudah sampaikan di hari pertama ya, kita harus menjaga pintu belakang gereja. Ya, Bapak bisa tafsirkan sendiri ya, kita harus menjaga pintu belakang gereja. Betul Pak. Jangan sampai kebobolan ya. Jadi tidak sekedar Kristen turunan, tapi perlu diinjili, diberitakan pada keluarga kita dan pada jemaat-jemaat nominal, ya, supaya mereka menerima Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi yang kedua adalah kita jangan menambah atau mengurangi Injil. Injil itu dalam 1 Korintus 4, ya, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 ya. Injil itu adalah kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Tidak perlu kita tambah-tambahkan segala macam lah. Ya. Sekali kita tambahkan, maka itu yang akan menyebabkan justru bukan murni lagi Injil itu, tapi sudah ditambahkan, sudah dicampur-campur dengan segala hal yang bukan Injil. Nah, memang inilah ya, saya kira kritik juga bagi gereja ya, karena dana yang digunakan untuk melayani kebanyakan habis di masalah organisasi dan pembangunan fisik ya. Tapi dana pelayanan ya dalam penelitian selama ini hanya 2% untuk misi ya. Sehingga ya kembali lagi kepada berpikir kembali untuk menggunakan dana pelayanan
Kembali ke tadi ya, meskipun kita tidak memberikan persepuluhan barangkali secara fisik, tetapi dana itu digunakan, dana yang ada pada gereja digunakan untuk melayani, baik melayani hamba-hamba Tuhan, tapi juga melayani jemaat-jemaat yang miskin, yang benar-benar membutuhkan, sekaligus janda dan yatim. Ya, karena kalau tidak ya mereka juga ditawari juga oleh orang-orang itu. Memang betul ya, iman ditanamkan oleh Roh Kudus ya, dan tidak mungkin akan hilang. Tetapi ya, ya karena seringkali tawaran-tawaran dunia menghimpit firman itu, ya sehingga seringkali ya yang jadi begitu. Nah, saya kira betul ya, Kristen nominal yang banyak seperti kasus di tempat Bapak itu, ya Iya. itu perlu re-evangelism ya. Kalau penelitian saya di Lembah Baliem, tempatnya Pak Yon ini, perlu ada penginjilan yang menyentuh budaya orang Baliem, ya, bukan sekedar penginjilan yang verbal. Ya. Nablan-kablan itu perlu diberdayakan ya, tidak sekedar KKR lalu ibadah-ibadah seremoni, tapi menyentuh kebutuhan dan budaya orang Baliem. Itu Pak. Jadi Bapak, kalau mau bilang untuk rata-rata kalau di pegunungan ini Bapak, kita melihat saja realita yang terjadi kalau pas mau ibadah untuk ini tuh orang tidak terlalu untuk datang. Tapi kalau ada bakar batu, itu pasti orang rame. Padahal mau hari-hari ke ibadah-ibadah itu tidak terlalu masuk. Nah, ini kan hanya motivasi-motivasi yang mereka tidak ini. Jadi nilai-nilai ini juga harus tidak boleh lagi ditanamkan supaya Injil itu murni, harus sampaikan. Begitu, Ya, Bapak. untuk kita yang sudah diyakinkan oleh Tuhan, tentunya perlu berdoa banyak. Iya, Bapak. Supaya Roh Kudus melawat kembali ya, karena kebangunan yang sejati itu bukan karena karya manusia, tapi karya Roh Kudus. Ada kalanya Tuhan perlu memakai orang-orang yang berdoa dengan bersungguhan hati supaya terjadi lagi kebangunan rohani. Tapi di sisi yang lain seperti para nabi itu, tetap ada orang-orang yang Tuhan tinggalkan sisa ya. Ya, seperti Elia kan dia bergumul pada Tuhan, dia bilang, Tuhan, tinggal saya sendiri ini yang ikut engkau, yang percaya padamu. Yang lain sudah ikut Ahab dan Isabel yang menyembah dewa Baal dan lain-lain. Tuhan jawab, Elia, kau dengar baik-baik ya, saya masih meninggalkan 7.000 orang yang tidak pernah mencium kaki Baal. Artinya tidak pernah menyembah dewa Baal. Bukan cuma kamu sendiri, kepo amat lu ya katanya. Aku masih meninggalkan ada sisa. Saya yakin juga Pak ya, di Timur juga masih ada sisa Pak ya. Pak Ini ya. Teologi sisa ya. Amin Pak. Di Timur, di Lembah Baliem ya. Di tempatnya Bu Rosa ya. Kelihatannya banyak orang yang sudah menjauhi Kristus, tapi saya percaya ya masih banyak orang yang Tuhan tinggalkan sebagai sisa ya, dalam tanda petik teologi sisa, termasuk di daerah saya di Sulawesi Utara ya, Tanah Minahasa ya. Meskipun banyak orang sudah kelihatannya lebih materialistis dan lebih menyerupai dunia, sudah di luar Injil, tapi masih Tuhan sisakan. Banyak orang-orang yang seperti Elia bilang pada Tuhan, dan Tuhan jawab, ada 7.000 orang yang tidak pernah mencium kaki Baal yang kutinggalkan. Amin. Amin. Nah. Amin, Bapak. Oke, kita lanjut saja ya dengan Mazmur ya. Siap. Oke. Siap, Pak. Masih ada waktu setengah jam ini ya. Itu para nabi, sekarang kita akan lihat Mazmur. Oke, ya. Misi dalam pesan kitab Mazmur. Mazmur, Sefer Tehillim, kerap kali menjadi kitab referensi dalam ibadah ya. Praise and worship ya. Tapi sebetulnya Mazmur itu melampaui selebrasi perayaan dan upacara atau ritual ibadah ya. Athanasius menyebut, ya ini Bapak Gereja bilang Mazmur sebagai ringkasan dari seluruh Alkitab. Martin Luther, Bapak Reformasi Protestan bilang Mazmur sebagai sebuah Alkitab kecil dan ringkasan dari PL ya. Calvin bilang Mazmur itu mencakup ilustrasi-ilustrasi atau gambaran-gambaran dari setiap kebenaran agama yang patut kita ketahui. Jadi Mazmur itu bukan hanya liturgi, praise and worship, tapi doktrin ya. Nanti kita akan lihat. Setidaknya ada 3 hal berkaitan dengan Mazmur dan dalam hubungannya dengan misi.
Yang pertama, dalam Mazmur seringkali ditekankan Allah itu raja. Ya, Tuhan itu raja. Ya. Tapi meskipun dia raja, dia adalah raja atas alam semesta, sejarah manusia, dan waktu selama-lamanya. Ya. Allah memerintah dan berdaulat. Ya. Ini Mazmur ini mengungkapkan Allah itu raja. Ya. Ya. Kerajaan Allah ya, yang mana rajanya adalah Tuhan. Kerajaan-kerajaan dunia ada, tapi tidak kekal. Ya. Sebab Allah kekal dan berdaulat. Dia adalah raja. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa ya. Mazmur 22 ayat 29. Itu yang pertama berkaitan dengan misi. Ya. Yang kedua, sekalipun Allah adalah raja yang berdaulat, namun pemerintahannya bukan diktator atau otoriter. Bukan semena-mena ya, seperti manusia. Dalam Mazmur diberikan penekanan bahwa kerajaan Allah, pemerintahan Allah adalah untuk menegakkan ini dia. Keadilan, ya, mispat dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran. Bagi siapa? Bagi mereka yang tertindas dan miskin. Ya. Allah itu raja, tetapi dia raja bukan yang otoriter semena-mena dan diktator, tapi dia adalah raja dalam rangka pemerintahannya menegakkan keadilan dan kebenaran bagi yang tertindas dan miskin. Nah, dikatakan di sini ya, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Mazmur 11 ayat 7. Ya. Penekanan yang kedua, di samping Tuhan adalah raja, tapi Tuhan juga adalah raja yang berdaulat, yang melaksanakan keadilan dan kebenaran bagi orang tertindas dan miskin. Ya. Ini penekanannya. Pemerintahan Allah dalam kebenaran dan keadilan pada masa agenda sidang ilahi. Yang saya sudah ceritakan dalam kejadian kemarin itu, dalam persekutuan dan dalam komunitas ya, ketrinitasan Allah dalam perjanjian baru ya. Dikatakan dalam agenda sidang ini, Allah membela orang lemah, anak yatim, orang sengsara, dan mereka yang berkekurangan. Ya. Allah sebagai raja, tetapi kerajaannya adalah kerajaan yang membela orang lemah, anak yatim, orang sengsara, dan mereka yang berkekurangan. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 68 ayat 2-7, dia adalah bapak bagi anak yatim, pelindung para janda, dan memberi tempat tinggal bagi yang sebatang kara, serta mengeluarkan orang-orang tahanan. Ya, kita sudah belajar tadi bahwa dalam Yesaya, misi Mesias ini juga sama dengan misinya Allah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, nah ini dia yang menariknya di Mazmur ini ada ya, pemerintahannya pada suatu saat nanti, pemerintahan Allah itu sebagai raja akan dijalankan oleh Mesias. Ya, sama dengan nubuat para nabi bahwa Mesias itulah nanti yang akan menjalankan pemerintahan Allah yang adil dan benar itu. Nah, ini di Mazmur ini ya, Mazmur yang nanti sudah saya akan bagikan ini. Mesias adalah keturunan wangsa Daud, maka ia akan menjadi raja dan dari zaman mesianis ya. Mazmur membayangkan seorang raja mesianis yang terhadapnya bangsa-bangsa akan sia-sia kalau memberontak. Ya. Sebab Mesias inilah yang akan menjalankan pemerintahan Allah. Zaman Mesias dilukiskan dalam Mazmur 72, sedangkan dalam Mazmur 2 kerajaannya diuraikan sebagai kerajaan universal milik Allah, tapi diperintahkan oleh Mesias dalam hubungan dengan Tuhan. Ya. Mesias adalah raja, imam, dan Allah berbicara ya tentang Mesias yang bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain, universal. Jadi dikatakan dalam Mazmur sini justru Mesias itu bukan hanya raja, imam, tapi juga Tuhan sendiri, Allah sendiri. Mesias akan datang, dan itu akan mewakili Allah, mewujudkan kerinduannya, menyaksikan keadilannya ditegakkan, dan kepeduliannya kepada mereka yang papa dan tertindas diperagakan oleh firman-Nya dalam Mazmur. Jadi ada 3 hal misi dalam Mesias: Allah sebagai raja, Allah sebagai raja memerintah dan berdaulat dalam kerajaannya atau dalam pemerintahannya, bukan diktator dan otoriter, tetapi kerajaannya atau pemerintahannya menegakkan keadilan dan kebenaran, tapi nantinya pemerintahan Allah atau kerajaan Allah itu akan dijalankan oleh Mesias. Ya, oleh Mesias ya. Kita tahu dalam PB itu Kristus ya. Oke. Kitab Mazmur juga mempersiapkan pikiran manusia bagi seorang Mesias yang menderita.
Yesaya 53 mendapatkan imbangannya dalam kitab Mazmur. Anak Tuhan yang diurapi, Raja Imam yang tahtanya akan bertahan selama-lamanya, dan pemerintahannya akan mendapatkan damai dan kebenaran, dan yang akan menyebabkan segala bangsa diberkati di dalam dia oleh Mesias. Tapi dia harus memasrahkan dirinya kepada penderitaan yang mengerikan. Ya, ini sekalipun ditolak oleh orang Yahudi, tapi dalam kitab Yahudi sendiri, ini sudah dinubuatkan Mesias akan apa? Dia pasrah kepada penderitaan yang akan dialami oleh dia. Dan dalam PB kita tahu itu peristiwa Yesus yang tersalib. Tapi barulah setelah Kristus menafsirkan Mazmur ini kepada murid-muridnya, Mazmur-Mazmur ini dan Mazmur-Mazmur yang sama dipandang bersifat mesianis. Hanya setelah Tuhan menerangi pikiran para murid, gereja mengerti makna bagian-bagian kitab Mazmur ini dan menjadikannya buku nyanyian ya sepanjang segala zaman. Nah, jadi 3 hal itu berkaitan dengan Mazmur. Tuhan atau Allah adalah raja, dia adalah raja yang memerintah kerajaannya dengan adil dan benar bagi orang-orang yang terpinggirkan dan menderita. Tapi kerajaan Allah atau pemerintahan Allah satu kali waktu akan diperintah atau dijalankan oleh Mesias yang diurapi. Ya. Oke. Nah, ini visi kerajaan Allah. Ya, setelah kita belajar dari kitab Torah dan dari pelayanan para nabi dan kitab Mazmur. Nah, ini dia ya. Nah, luar biasa ya. Jadi visi kerajaan Allah, misi umat Allah, Allah dan Mesias. Ya. Memang Mesias juga adalah Allah. Ya. Kristus Yesus adalah Allah. Tapi dibedakan dengan Bapa gitu. Ada perjanjian dengan Abraham. Untuk memulihkan manusia, dia memberikan Israel dan bangsa-bangsa menjadi umat Allah. Tapi untuk memulihkan alam, dia memulihkan bumi yang penuh dengan susu dan madu. Dengan demikian, skemanya jadi demikian ya. Allah, ya toh, dia memulihkan manusia dan bangsa-bangsa. Dia juga memulihkan alam lewat kerajaannya, tetapi akan dijalankan nanti oleh Allah melalui Allah sendiri, yaitu Mesias. Nah, dengan demikian nanti mulai besok kita akan menuju kepada perjanjian baru. Ya. Yeremia 31 ayat 31 ya. Tuhan akan melakukan perjanjian baru dengan Israel ya. Dan itu digenapi dalam PB kita. Mulai besok kita akan diskusikan. Oke, saya kira sampai di sini yang saya sampaikan tentang Mazmur. Kalau ada feedback silakan, ada masukan, ada pertanyaan. Jadi kita sudah ada benang merah antara PL dan PB kepada siapa? Mesias ya. Dia adalah raja kerajaan Allah. Ya. Sebab manusia lah yang dipercayakan oleh Allah untuk memulihkan baik manusia maupun alam. Tapi manusia mana yang bisa? Tidak bisa manusia yang lain. Kecuali Allah sendiri menjadi manusia. Dan itu adalah ya. Nanti kita akan lihat mulai besok dalam perjanjian baru. Silakan yang mau diskusi silakan ya, Bapak Ibu. Bapak sama bertanya untuk mengenai Tuhan itu raja. Ini kan Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan itu raja. Ini kan sebuah pujian ya Bapak. Ini kan sebuah pujian yang dia naikkan kepada Tuhan. Nah, saya mau tanya di sini Bapak, ada gereja-gereja yang tidak memuji Tuhan, memang memuji Tuhan, tapi kalau contohnya kalau ada gereja karismatik ya, lebih kayak karismatik. Kalau biasa kalau karismatik itu kan semangat ibadah, makanya tepuk tangan lah, pokoknya suruh berdiri dan duduk. Tapi ada gereja-gereja yang tidak seperti begitu. Apakah itu bagaimana Bapak? Itu banyak hal ya yang kompleks ya Pak Yon ya. Itu terkait yang pertama sejarah gereja, tradisi gereja yang memang liturginya begitu, tapi juga ya itu berkaitan juga dengan psikologi. Ya. Saya tadi bilang Raja Daud ya. Raja Daud itu menari-nari memuji Tuhan, toh. Mereka bersorak-sorak memuji Tuhan. Kalau di luar bait Allah mereka boleh bersorak-sorak, menari, bertepuk tangan, ya, pakai rebana dan lain-lain. Boleh di luar di pelataran itu, di luar ruang kudus dan maha kudus.
Tapi kalau di dalam bait Allah mereka mesti diam. Ya. Jadi ya apakah yang mana yang betul atau yang mana yang lebih baik? Ya dua-duanya. Ya, Dua-duanya ya, silakan. Bapak. Mau berdiam silakan, mau mengekspresikan puji-pujian juga silakan. Yang paling penting adalah jangan sampai kita dalam ibadah tidak berpusat kepada Allah sebagai Raja. Iya. Kelihatannya kita diam tapi sedang main HP atau sedang merenungkan atau menghayal. Kelihatannya kita goyang-goyang, sorak-sorai, girang-girang, tapi bukan Tuhan yang kita sembah. Malahan menarik perhatian orang pada kita, itu bahaya. Betul, Bapak. Jadi itu ya, di bait Allah itu ya orang diam. Di dalam ya, tapi kalau di luar boleh bernyanyi-nyanyi, bergoyang-goyang, menari-nari, tidak apa-apa. Jadi saya tidak permasalahkan lah, silakan lah, mau praktekkan yang mana silakan. Justru saya lihat di gereja-gereja GBI saat ini, maaf ya teman-temannya, gereja-gereja GBI mulai ada ketertarikan untuk belajar lagu-lagu kidung. Ya, lagu-lagu yang lama-lama diciptakan oleh seniman-seniman dan teolog-teolog masa lalu ya. Gereja-gereja GBI mulai mencari itu untuk belajar itu makna lagu-lagu yang dalam sekali maknanya. Tapi sekarang ya hampir semua gereja sudah masuk lagu-lagu yang kontemporer ya, free worship ya. Terutama di kalangan anak-anak muda ya. Nah apa-apa lah ya. Walaupun memang tetap kalau Anda hamba Tuhan, Anda harus mempertimbangkan ulang ya, karena ada juga lagu-lagu rohani yang kontemporer tapi tidak teologis ya. Yang bahkan tidak alkitabiah ya. Ada ya. Saya kira perlu dipikirkan dan dipertimbangkan oleh para hamba Tuhan yang belajar teologi ya. Ada lagu-lagu rohani yang tidak alkitabiah dan tidak teologis ya. Hanya ya seniman yang karang, tidak memperhitungkan syairnya apakah itu alkitabiah dan teologis. Ya. Ada yang Ada. gini, ada lagu yang begini Pak. Ya, ini menurut saya tergantung mungkin penilaian teman-teman dengan Bapak. Ada lagu yang berkata begini, biasa di perjamuan kudus pun katakan dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kalau menurut saya itu salah Pak. Seharusnya dosaku dihapuskan. Atau bagaimana Pak? Kalau menurut Bapak? Dosa kalau disucikan nggak makin bagus dia Pak, makin murni. Atau bagaimana Pak? Dihapuskan atau di ini Ya, kalau menurut saya dihapuskan, bukan disucikan. dicucikan. Berarti harus setiap hari cuci terus, Pak. Bukan. Hidup kita yang harus disucikan, bukan dosa kita. Bapak mana deh? Waduh. Ada keluar Pak? Keluar ya Bapak ya. Signal kali. Ya, kalau Bu Rosa gimana? Disucikan atau dihapuskan? Dalam hal itu saya belum terlalu tahu ya Pak. Yang penting mungkin kembali kita ini toh ke penciptanya mungkin itu yang dia rasakan waktu itu. Jadi seperti itu bahasanya atau bagaimana. Jadi mungkin belum terlalu dengan Alkitabiah. Jadi itu yang dia rasakan dan bahasanya itu kapa. Jadi sebenarnya mungkin kan itu kan sudah terjemahan Pak ke bahasa Indonesia. Jadi yang mungkin yang menerjemahkan orang Indonesia itu mengatakan suci, tapi kembali kepada penciptaan awalnya mungkin Pak toh. Mungkin yang seperti yang Bapak maksud dikuduskan, tapi kan diterjemahkannya ke bahasa berbeda lagi toh. Jadi itu mungkin saya sih dalam pemikiran saya, opini. Nah, ya kan mungkin salah terjemah kan. Kalau kita tahu kan kita perlu ubah ya. Apa itu Pak? Boleh tahu Pak? Saya boleh tahu. Ya, tadi sorry. Saya terlempar. Ya, terlempar. Jadi gini Pak, memang tadi seperti pembahasan Pak John tadi ya kadang-kadang ada lagu-lagu ini kan berkenaan dengan Mazmur Pak. Ada yang lagu-lagu memang kurang, saya melihatnya memang betul kata Bapak itu kurang teologis ya. Contoh misalnya salah satu ya ini saya kan minta pendapat Bapak. Contoh misalnya lagu biasa seringkali dipakai di perjamuan kudus itu Pak. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kalau menurut saya kan sebenarnya dosaku dihapuskan Pak.
Nah, karena kalau disucikan berarti dosa kita bersih kan, terus ada. Tapi kalau dihapuskan artinya dihilangkan dari hidup kita. Sebenarnya kalau yang benar kan hidupku disucikan, dikuduskan. Itu yang benar, bukan dosa yang disucikan, dikuduskan. Atau bagaimana Pak menurut Bapak? Saya kira tepat itu Pak, Rock of Ages ya, lagu itu ya. Karena kata suci ini kita seringkali salah paham. Ya. Kata suci itu bahasa Ibraninya itu adalah kados. Bahasa Yunaninya itu hagios, artinya dikhususkan atau dipisahkan. Jadi maksud penulisnya yang bernama yang Crosby ya, dia menulis syair itu. Maksudnya dia adalah memang dosa kita memang dipisahkan. Jadi ini kok mata kuliah soteriologi ya, doktrin keselamatan ya. Ketika Kristus menyelamatkan kita, dosa kita dipisahkan dari kita dan ditanggung oleh Dia. Jadi itu Alkitabiah sebetulnya Pak, saya kira ya. Lagunya Salib itu ya, Fanny Crosby punya lagu dan saya kira nggak salah itu Pak ya. Karena arti daripada disucikan bukan tapi dipisahkan ya, dipisahkan hagios dan kados itu. Artinya dipisahkan dari kita. Bukan ditanggung oleh kita konsekuensinya, tapi ditanggung oleh Yesus yang telah mencurahkan darahnya. Ini benar, Pak. Makanya di dalam kidung jemaat yang lain itu, atau di jemaat yang lain, salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. No problem, saya kira, Pak. Atau lagu itu. Jadi masalah terjemahan Pak ya. Masalah terjemahan mungkin. Masalah terjemahan ke Indonesia itu. Begitukah? Iya, itu kan lagu lama ya, dia punya terjemahan yang lama lagu itu ya, yang kalau sekarang kan lain terjemahannya ya. Tapi saya kira itu Alkitabiah itu sudah dipikirkan itu oleh para teolog kita masa lalu, para seniman masa lalu untuk menerjemahkan itu, dan itu saya kira disucikan maksudnya dipisahkan, diambil oleh Yesus, ditanggung oleh Dia. Nah, yang telah mencurahkan darahnya, kan harganya kan darahnya ya, harga penebusan toh. Ya Pak. Ya satu lagi Pak tentang lagu ini Pak. Ya yang satu itu ya ku mau cinta Yesus selamanya. Ada pernah ya sedikit diskusi kami dengan beberapa orang. Dikatakan bahwa memang pengarangnya, penggubahnya itu memang orang yang baru mau percaya Yesus kan. Maka dia katakan ku mau cinta Yesus selama. Sebenarnya kalau kita yang sudah percaya Yesus, sudah sekian lama percaya Yesus, sebenarnya kata ku mau itu tidak boleh sebenarnya. Kita harus katakan ku tetap cinta Yesus selamanya. Karena kalau mau, kata mau itu berarti bersifat emosional. Kalau dia tidak mau ya udah. Kalau mau ya masih. Nah seharusnya kan ku tetap cinta Yesus selamanya. Itu berarti punya ketetapan, keteguhan Pak. Tapi kalau mau, bisa saja suatu saat tak mau. Bagaimana Pak? Di Kidung Jemaat juga ada lagu macam itu Pak. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ada kan lagu itu Pak? Akhirnya kan ada yang tetap. Nah apa-apa saya kira ya Pak ya. Itu ekspresi orang di hadapan Tuhan ya. Kita tahu juga Daud juga ya seringkali dia tuh bangun. Ya, jadi tidak masalah saya kira. Cuma ada lagu-lagu yang begini misalnya ya. Saya beri contoh. Curahkan Tuhanku hujan rohmu, basahilah sekarang tanah gersang. Itu kalau orang-orang PL boleh menyanyi lagu itu. Karena meminta Tuhan mencurahkan rohnya. Belum terjadi Pentakosta. Tapi setelah terjadi peristiwa Pentakosta, tidak perlu lagi kita minta roh Tuhan dicurahkan. Karena roh Tuhan sudah dicurahkan. Itu ya Pak ya. Oke Pak Jeffrey, saya kira ada lagi yang mau sampaikan feedback? Masih ada waktu kira-kira ya 20 menit atau 10 menit. Kalau saya sih Pak ya, yang masalah lagu-lagu itu selama itu masih ada kata-katanya masih sesuai dengan kebenaran firman, itu sih buat saya itu untuk pengagungan Tuhan itu ya lagu rohani. Tapi kayak seperti yang Selamat Natal saudaraku,
di Merauke apa begitu, saya tidak terlalu, itu yang saya pikir itu bukan lagu rohani, bukan untuk kemuliaan Tuhan, Ucapan tapi salam itu apa namanya, lagu umum lah buat saya itu. Kalau itu sih ya. Jangan lupa loh, Bu, di Alkitab kita ada Kidung Agung. Oh iya ya Pak, ya betul betul ada. Nggak apa-apa lah, dalam rangka hal yang sosial ya nggak apa-apa. Iya. Selamat datang, waktu saya masih di Papua saya dengar lagi. Yang ada Iya Pak, betul ya ya ya. Tuh gitu ya. Ya betul Nggak Pak. apa-apa, nggak masalah. Kan Ada di Kidung Agung kan Agung. ada. Kembali Kidung Agung juga. Betul Pak, kembali betul. kembali ke motivasi. Iya betul Pak Yon. Jadi Kidung Agung itu bahasa Ibraninya Shir Hashirim. Shir Hashirim ya. Lagu di atas lagu katanya. Tapi isinya percintaan. Ya, itu kan luar biasa. Keberadaan kita. Ya. Oke, ada lagi silakan. Nanti saya akan kirim materinya ya, Bapak Ibu ya. Ya. Setelah Ya. perkuliahan ini. Ya. Oke, Ya, saya Bapak, kira satu lagi. sekian Bapak, pertemuan kita. Oh ya, itu kan silakan. masukan tentang Silakan, Pak. pengagungan Ibu ya. Bu Heti. Itu kan tujuannya ke Tuhan, ke Allah. Ya. Nah, seperti Pengakuan, yang lagu yang iya, pengagungan ke Allah, tujuannya kan ke Allah. Tapi ada yang mirip-mirip itu lagu Haleluya, kayak yang dulu itu yang sempat yang Haleluya itu kan bukan pengagungan kepada Tuhan. Yang lagu Haleluya, Haleluya itu yang ada berapa versi itu. Tapi itu pengagungan tentang hubungan Daud dengan Batseba. Nah, itu kan sepertinya seperti apa ya? Bukan lagu rohani ya, Pak ya. Seperti Apa itu kan itu? tujuannya sebenarnya Boleh saya lagu tahu yang Haleluya, gimana ya? yang Bagaimana alunan? Yang kayak gini kayak Pak ya. Oh, Gitu. oh, Mungkin begitu ya. itu. Iya. Oh, Iya, Pak. jadi begini Ibu, lagu-lagu itu adalah mencoba untuk meratifikasi lagu-lagu yang ditulis oleh Handel, Messiah, yang gini loh. Haleluya, haleluya, mencoba meratifikasi. Dan nggak apa-apa ya kita lihat bersama bahwa di Mazmur itu Daud itu menulis syair dan dinyanyikan pengakuan dosanya dia. Ya, ada dalam 2 Mazmur ya. Ketika dia ditegur oleh Nathan karena berzina dengan Betkan, dinyanyikan di istana. Itu Mazmur 32 dan Mazmur 51. Tentu motivasinya adalah sebagai ungkapan pengakuan dosa dari jika kita diampuni dosa kita. Selama 21 dibilang begini, dalam kesalahan aku dikandung luar biasa dan menjadi berkat bagi kita ya. Nah, apa-apa ya, lagu-lagu yang terlalu egosentris itu bahaya juga ya. Lagu-lagu macam tadi juga no problem. Nanti rugi atau mata kuliah worship atau mata kuliah eksegese ya, tafsir Alkitab. Baik, ada lagi, kalau tidak ada saya akan kirim sebentar ini kepada Pak Jeffrey nanti. Jangan lupa ya, hasil UTS-nya dikerjakan dan dikirimkan malam ini di email saya atau di Pak Jeffrey akan diteruskan ke saya. Nah, besok ya kita akan masuk hari terakhir, kita akan bahas yang ini ya. Saya akan sharekan. Untuk besok, untuk besok itu nanti kita akan bahas itu misi dalam hidup dan pelayanan Tuhan para rasul, kemudian bahas bagian akhir dan bagaimana setelah direkonstruksi tapi diterapkan akhir semester, tapi kita akan pertimbangkan apa nih Pak Dev supaya bisa 3 SKS Pak Jeffrey ya. Mata kuliah kreditnya 3 SKS ya Pak Jeffrey. Pak Jeff, S Pak ya. Signal. Oh, signal. Baik, Pak. 3 SKS Pak ya ini mata kuliah ini toh. Iya, iya. Jadi ada ujian akhir nanti, mungkin besok saya akan kirimkan soalnya, dikerjakan mungkin sehari, dan ada tugas yang akan diberikan ya, supaya mencukupi kecukupan 3 kredit ya. Tugasnya jangan berat-berat lah, ringan-ringan saja ya. Bapak berat ya tadi. Kan open book. Tapi banyak kalimat yang istilah istilah bahasa-bahasa ilmiah yang saya baru asing-asing buat saya Pak. Itu bagian Ya, master ini, aduh. Ya, nanti kalau diperiksa ini sama asesor ini, soalnya hanya apakah, siapakah, sebutkan, tidak memenuhi KKNI ini Bu ya. Jadi saya terang meskipun gimana pun ya setidaknya untuk juga kemajuan sekolah kita ini ya.
Iya Pak, betul. Ya, Kalau saya- kalau bagi saya sih tak apa-apa, kan ada kasih karunia dari Bapak lah. kasih karunia dari Tuhan, bukan dari saya. Jangan. Bapak terima dari Tuhan, teruskan kepada kami mahasiswa, Pak. Oke, jadi besok ini Pak ya. Iya. Bapak saya sudah kerja tapi ini laptop saya gangguan jadi saya belum kirim. Nanti Ya, usahakan malam inilah. Misi Pak dalam Jeff, hidup saya dan sudah kirim. pelayanan Tuhan Yesus, misi kerajaan Allah, misi para rasul, dan rekonstruksi dan penerapan ya. Baik, semoga bermanfaat diskusi kita pada malam ini. Saya kembalikan kepada Pak Jeff, nanti saya akan kirim ini apa. Ya Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Stanley yang sudah 3 hari berturut-turut menolong kita dengan memberikan materi-materi yang sangat baik bagi kita untuk mendalami tentang teologi misi dan bagaimana gereja bermisi sampai saat ini. Ya, sekiranya Bapak Ibu semua bisa ikuti dengan baik dan terus belajar untuk bermisi dan belajar dari sejarah juga supaya jangan mengulangi hal-hal yang sama dengan yang dilakukan oleh para misioner pada waktu yang lalu. Ya, kita akan tutup ya kegiatan kita malam hari ini. Saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Ocha bisa pimpin kita doa, Bu. Oh ya, tunggu Pak Jeff, ada satu hal yang saya mau sampaikan. Silakan Pak. Ya, selamat untuk konsili GKSI. Pak Jeffrey dalam bagian dari itu. Semoga didengarkan oleh orang-orang tua ini, sahabat-sahabat pelayan. Selamat juga dari hasil konsili sudah terpilih para pemimpin GKSI ya, Gereja Kristen Setia Indonesia. Iya. Semoga mereka berdampak bagi kerajaan Allah. Terima kasih Pak, itu aja. Amin. Tolong sampaikan salam. Baik Pak. Sekarang saya lagi dengar juga tentang sejarah GPDI dengan Pak Dr. Eli Tambunan ini. Ya, oke, baik Bapak Ibu, terima kasih ya sekali lagi. Kita akan tutup kegiatan kita malam hari ini dengan kasih Kristus. Ibu Rosa bisa pimpin kita dalam doa untuk tutup kegiatan kita malam ini. Mari Ibu Rosa. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat perlindungan-Mu, pertolongan-Mu sepanjang perkuliahan kami. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Pak Stanley. Lebih lagi Tuhan, Engkau memperlengkapi hamba-Mu ini dalam semua pelayanannya. Memberkati kami semua yang hadir dalam perkuliahan ini, memberkati Pak Jeffrey bersama dengan keluarga dalam memfasilitasi kami untuk kuliah malam ini, memberkati Pak Aris, Pak Yon, Ibu Heti, dan hamba-Mu juga Tuhan. Biarlah lebih lagi kami mengerti, kami bersama-sama memiliki visi kerajaan Allah yang sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberikan kami kekuatan untuk esok hari dalam mengikuti kuliah selanjutnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rosa. Terima kasih semua ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu bisa live atau masih mau menunggu, saya masih mau putar lagu dulu Haleluya dulu sambil gitu ya. Bapak kirim lagu itu. Lagu yang kemarin itu Bapak. Aman, ada di YouTube itu Pak Yon, silakan Langsung cari-cari tapi tidak dapat. Permisi, saya live. Silakan. Pak Jeff, Kita dengar lagu dulu. Pak Jeff, saya sudah kirim ya. Saya sudah kirim di WA Pak materi. Ya, siap Pak. Well, the faith was strong, but you need to prove. You say and beating on the roof, and beauty and the moonlight of a true young.
She tied you to a kitchen chair. She broke your throne where she cut your hair. And from your lips she drew a hallelujah. Anggun Jelas nih ya. Sudah mau dekat Natal, jadi kita siap-siap dulu. Iya, ada Anggun Jelas nih. I've seen this room and Orang I know Indonesia this ya. floor. I used to live alone before I knew you. See you play on the Maven merge and lost to know and the victim. Ibu jangan lupa It's isi persepsi ya. cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Baik Pak Aja saya Made, selamat malam semua. kita Tuhan live ya, berkati. sampai ketemu esok. Shalom Bapak.